Setelah menyempurnakannya, Xiao Xiang menyerang Su Wenrui dan menolong Cukong. Cukong memarahi Xiao Xiang karena menggunakan kekuatan jantung linglong, tapi menurut Xiao Xiang dirinya juga boleh memakainya dan mengaku baru pertama kali menggunakannya. Kemudian mereka bekerja sama melawan Su Wenrui dan berhasil menyulitkannya. Merasa terdesak, Su Wenrui menyerap energi prajuritnya yang sudah mati. Mereka berusaha menyerang, namun ada dinding yang membuat pedang mereka tidak tembus. Di saat Su Wenrui mau menusukkan pedangnya, Xiao Xiang melindungi Cukong dan membuat Cukong teringat di cobaan cinta sebelumnya Xiang Yun mati karena melindunginya. Mengingat itu Cukong langsung membalikkan badan Xiao Xiang, namun ternyata Cukong memegang pedang Su Wenrui. Melihat kesempatan itu, Xiao Xiang menusukkan pedangnya dari belakang ke Su Wenrui dan membuatnya menghilang. Xiao Xiang langsung melihat gurunya karena tangannya terluka, namun Cukong memarahinya kenapa rela mengorbankan nyawanya untuk menolongnya dan Xiao Xiang beranggapan kalau dirinya adalah gurunya jadi harus membantu. Cukong mengatakan kalau tidak butuh dirinya seorang dewi kecil, berkali-kali mengorbankan nyawa untuk menolongnya. Xiao Xiang bingung dan tidak mengerti maksudnya dan Cukong menyuruh mengingat perkataan sebelumnya kalau harus hidup lebih baik dan Cukong langsung menciumnya dan memberikan jantung linglongnya lewat mode transplantasi. Rambut Cukong berubah menjadi putih dan langsung lemah terjatuh. Xiao Xiang menangis dan menyuruh jangan meninggalkannya, namun Cukong menganggap kalau membayar utang sebelumnya. Setelah mengingat kenangan bersama gurunya, Xiao Xiang memutuskan melompat dari tebing dengan memeluk gurunya dengan wajah tersenyum. Tentu saja mereka berdua langsung kembali ke alam langit setelah melewati cobaan. Sementara di Gunung Moluo, Si Feng melihat kalau Jin Lian berhasil melewati cobaan dan akan kembali ke posisinya. Hao Xuan bertanya ke pelindung Sun kalau sejak Cukong kembali dari dunia fana beberapa hari yang lalu, tidak datang sama sekali ke istana Changing dan menurut pelindung Sun Dewa Cukong agak aneh dan begitu misterius karena tidak pernah keluar dari istana Xiaoyun. Kemudian Hao Xuan menyuruh menyampaikan pesan kalau Hao Xuan mengundangnya kemari. Cukong ingin tahu tentang informasi yang dia berikan sebelum turun ke dunia fana dan pelindung Qian memberitahu kalau Xiu Ming adalah sandera dari klan Dixiu. Dia dikirim ke klan Moluo sejak kecil hingga 30.000 tahun yang lalu. Klan Moluo terpuruk dan klan Dixiu musnah. Chang Hai mati baru kembali ke alam langit.
Kemudian pelindung Qian juga menyelidiki sejarah catatan perang Changri dan menemukan ini dan memberikannya ke Cukong yaitu alat sihir Changhai, Giok Tianxiong. Pelindung Qian memberitahu kalau Dewi Xiangyun sudah kembali melewati cobaan. Cukong terkejut karena dirinya sudah memberikan jantung linglong padanya dan seharusnya penyakitnya sudah sembuh. Pelindung Qian memberitahu kalau bukan karena penyakit jantung namun setelah kalian berdua membunuh Su Wenrui, Dewi Xiangyun memeluknya dan terjun dari tebing. Kakek penjodoh membangunkan Xiangyun yang tertidur dan menurutnya walaupun tertidur masih menangis. Kakek penjodoh mengaku sudah ke Departemen Pengubah Takdir dan melihat buku takdir melewati cobaan dunia fana, dan saat membacanya mengaku mengeluarkan air mata tanpa henti. Kakek penjodoh memberitahu kalau 3 hari lagi adalah ulang tahunnya. Kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Cukong di jembatan Ke? Namun menurut Xiangyun Dewa Cukong hanyalah rekan melewati cobaan. Mendengar itu kakek penjodoh membantahnya karena Cukong begitu baik padanya di dunia fana sampai rela memberikan jantung linlongnya. Xiangyun teringat kisahnya di dunia fana dan menurutnya urusan di dunia fana akhiri di dunia fana. Sebaik apapun guru dia juga hanya guru di dunia fana saat itu. Namun tiba-tiba Cukong datang. Cukong menyuruh Xiangyun duduk dan langsung memeriksa jiwanya dengan tangannya, kemudian bertanya bagaimana perasaannya. Xiangyun bertanya apa perasaan ke dirinya dan membuat Cukong melepas tangannya. Cukong memberitahu kalau kondisi tubuhnya setelah melewati cobaan. Xiangyun merasa tubuhnya ringan setelah melewati cobaan dan Xiangyun berpikir kalau Cukong mengkhawatirkannya. Menurut Xiangyun cobaan kali ini jauh berlebihan karena ada penyakit jantung linglong. Cukong merasa kalau latar ini terlalu berlebihan. Xiangyun berpendapat jantung linglong ini harus bersatu dan kalau sial selama 20 tahun tidak bertemu. Tiba-tiba Xiangyun merasa ada yang janggal karena Cukong mencarinya dengan membawa lukisan dan beranggapan kalau dirinya turun ke dunia fana dengan membawa ingatannya dan membuat Cukong langsung membantahnya. Tiba-tiba Xiuming datang dan bertanya kondisi Xiangyun setelah kembali dari dunia fana dan Cukong yang menjawabnya kalau jiwanya setelah kembali ke dunia fana semakin kuat dan lebih bersemangat. Kemudian Cukong memberitahu ada hal penting yang ingin dibicarakan dengannya dan menunggunya di paviliun Penglai. Cukong bertanya bagaimana Xiuming bisa tahu setelah melewati cobaan cinta, jiwanya ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Xiuming mengaku kalau peduli dengan Xiangyun, jadi setelah melewati cobaan, dirinya akan memeriksa nadi spiritualnya dan memberitahu kalau Xiangyun berkepribadian ceria, polos dan imut, tidak hanya Cukong yang menyukainya, namun dirinya juga menyukainya. Cukong berpikir menggunakan alasan ini agar Cukong marah untuk menyembunyikan rahasianya sendiri. Cukong tahu kalau memiliki sebuah giok kesayangan yang selalu digantung di dada dan pernah bilang kalau itu adalah pemberian Nona Giok yang dicintainya selama puluhan ribu tahun. Namun sayangnya Raja Iblis Changhai yang ingin melenyapkan dunia 30.000 tahun yang lalu memiliki 2 alat sihir. Yang satu piring Tianji dan yang satunya adalah giok Tiankong ini. Xiuming membenarkannya dan mengaku kalau orang yang dicintainya adalah Changhai. Cukong mengingatkan kalau waktu itu Changhai membunuh 20.000 pejabat dewa dan juga membantai klan Dixiunya dengan tangannya sendiri. Namun Xiuming langsung membantahnya dan beranggapan kalau dia tidak akan melakukan hal sekejam itu dan percaya pada Changhai. Cukong bertanya kenapa, dan menurut Xiuming dirinya terlahir lemah dan dikirim menjadi sandera di klan Moluo dan saat itu bertemu dengannya. Namun Xiuming kesal karena Cukong membunuhnya. Xiuming memberitahu kalau di segala penjuru dunia yang dia pedulikan hanyalah dia. Dan kali ini dia hidup kembali, sekalipun menggulingkan 6 alam, Xiuming mengaku akan melindunginya dan menemaninya, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Menurut Cukong Xiuming sudah gila. Cukong sebagai temannya juga bersedia merasakan kesulitannya, apalagi mereka berteman sudah 30.000 tahun namun Cukong juga mengingatkan kalau dirinya adalah dewa perang alam langit, dan jika melihat Xiuming melakukan kesalahan dan menyakiti makhluk yang tidak bersalah, tidak bisa mengabaikan keadilan demi kepentingan pribadi. Xiuming menyindirnya kalau dirinya dewa perang 6 alam yang bisa membunuh orang yang dicintai dari semua makhluk. Cukong tidak mengerti maksud perkataannya dan Xiuming menjelaskan jika suatu hari dirinya hanya bisa memilih salah satu dari Xiangyun dan 6 alam. Lalu Dewa Cukong akan memilih apa? Mendengar itu Cukong akan berusaha mencari cara untuk memecahkan masalah. Bagi Xiuming Cukong adalah dewa perang yang tidak berperasaan dan angkuh sepertinya, selamanya tidak akan mengerti perasaannya. Cukong bertanya perang Changri 30.000 tahun yang lalu apa yang diingatnya, jika melihat sendiri atau ada petunjuk yang membuktikan Changhai mati karena difitnah. Cukong ingin menyelidiki masalah ini bersamanya untuk memulihkan reputasinya, namun menurut Xiuming semuanya sudah berlalu dan menyuruhnya pergi.
Cukong meminta bantuan Dewi Pengubah Nasib untuk mengetahui informasi tentang Chang Hai dan dia memberikan semua buku lengkap kepadanya. Kemudian Cukong tahu kalau Dewi Pengubah Nasib sudah bertahun-tahun bertanggung jawab atas masalah melewati cobaan dan bertanya tentang situasi dua orang yang melewati cobaan. Jiwanya tidak bertambah secara bersamaan, melainkan salah satu dirugikan. Menurut Dewi Pengubah Takdir, kondisi ini hanya dialami oleh jiwa dari sumber yang sama. Sebelum Cukong menyuruhnya pergi, Cukong mengingatkan apa yang dilakukannya di istana Xiaoyun tidak boleh diketahui pihak ketiga. Cukong langsung berpikir kalau dirinya dan Xiang Yun bukan satu klan, tapi bagaimana bisa jiwa dari sumber yang sama dan apa rahasia di dalamnya? Cukong beranggapan kalau identitas Xiang Yun ada rahasia lain dan harus mencari tahu kebenarannya. Sementara itu Xiu Ming ingin membalas dendam Chang Hai dan ingin menemukan kebenarannya. Xiu Ming juga mengaku akan mengorbankan apapun. Sementara itu di dunia fana, Qianmu diselamatkan Jin Luo dan bertanya tentang Qianren dan yang lainnya. Qianmu ingin meminta pulang dulu dan baru membalas kebaikannya dan bertanya siapa namanya. Ternyata Jin Luo adalah bunga yang berada di pundaknya, namun dia tidak mau memberitahunya. Dia mengaku telah membawanya ratusan tahun dari Gunung Sengling dan orang yang disebutkannya tadi sudah lama mati. Qianmu merasa hatinya berkurang setengah. Melihat itu Jin Luo mengaku setelah dirinya diserang balik berubah ke bentuk semula dan terus melindunginya. Demi tidak membiarkan orang klan Moluo menemukannya, Jin Luo menggunakan sihir untuk membuat ilusi hati batu dan terus-menerus memasukkan energi spiritual ke dalam hati batu itu. Jin Luo beranggapan sekarang harus menyembunyikan sihirnya dan tidak boleh membiarkan Jin Lian menemukan auranya. Jika tidak mereka tidak akan bisa hidup. Kembali ke alam langit, Xiang Yun mencari pelindung Li namun tidak menemukannya. Dan menurutnya aneh, kemudian Xiang Yun bertanya ke Dewi Pengubah Nasib. Dia juga mengatakan kalau beberapa hari ini tidak pernah melihatnya dan ingat kalau pelindung Li sudah berhasil berlatih pengejaran 9 puncak dan mengaku pernah bilang setiap hari tidak ada tempat untuk menggunakan energi spiritualnya. Dewi Pengubah Nasib beranggapan mungkin sudah berkeliling dunia. Kemudian Xiang Yun berpamitan dengannya. Xiang Yun pergi ke istana Xiaoyun untuk menemui Cukong karena ada pertanyaan yang belum dijawabnya kalau dewa turun ke dunia fana dengan membawa ingatan. Mendengar itu Cukong membalasnya karena sebelumnya Xiang Yun juga minum penawar air sungai pelupaan dan turun ke dunia fana dengan ingatan, jadi mengaku menirunya saja dan sekarang impas. Xiang Yun menyindirnya kalau menanam sayur, memasak, memijat kaki dan bahu semuanya disengaja. Cukong langsung menjewer kupingnya karena saat dirinya menjadi San Xiang Yun sering mencubit wajahnya dan Cukong mengaku hanya memberikan hukuman. Xiang Yun ganti menjewer kupingnya karena saat menjadi guru, dirinya memberikan minuman beracun. Cukong menyuruh melepaskan tangannya. Xiang Yun tidak mau karena dirinya menginginkan jantungnya. Xiang Yun langsung ingat kalau Cukong yang memberikan jantungnya dan melepaskan tangannya. Cukong menyindirnya kalau memberikan jantung linglong padanya. Kemudian Xiang Yun mengeluarkan sepiring kue begonia yang bagus dan Cukong hanya meliriknya. Xiang Yun menduga kalau guru tidak akan menyalahkannya. Cukong memberitahu kalau sekarang dirinya bukan gurunya lagi. Mendengar itu ekspresinya berubah dan tahu kalau dirinya bukan guru dan juga Lu Changkong dan langsung berpamitan dengannya. Xiang Yun merasa kesal. Melihat itu Jia Yun bertanya apa sudah mengajak Cukong untuk menemaninya merayakan ulang tahunnya. Xiang Yun kesal karena tahu Cukong masih peduli dengannya, tapi masih bilang bukan gurunya lagi dan pemikiran dewa pria sulit ditebak. Menurut pelindung Qian, salah menyebut nama di depan umum pasti akan marah, namun Xiang Yun merasa dirinya tidak salah karena Cukong adalah identitas dewa saat mengalami cobaan dan mana ada orang yang cemburu dengan diri sendiri. Mendengar itu pelindung Qian beranggapan kalau dia adalah dewa perang, dewa Cukong. Melihat suasana hati Xiang Yun buruk, kakek penjodoh menghiburnya dengan permainan karet yang dulu dia mainkan Xiang Yun saat masih kecil. Melihat polanya salah, Xiang Yun beranggapan kalau kakek penjodoh tidak pandai menghibur orang dan melakukannya sendiri. Tiba-tiba Cukong datang dan Xiang Yun bertanya ada apa kemari. Cukong beralasan mau mengembalikan piring dan Xiang Yun menyindirnya apa kesini hanya untuk mengembalikan piring. Cukong bingung dan kakek penjodoh beranggapan ketika ingin bertemu seseorang apa perlu alasan lain. Kemudian kakek penjodoh beralasan ingin mencuci piring dan berpesan ke Xiang Yun.
Cukong mengaku kalau perkataannya tadi siang belum selesai bicara dan sebenarnya Cukong tidak berharap Xiang Yun hanya menganggap guru saja dan menyuruh mengingat pertama kali berjodoh, dan Xiang Yun mengaku ceroboh saat itu mengikatkan benang padanya. Cukong mengaku sudah 3 kali melewati cobaan dengannya dan hanya ingin tahu dirinya sebagai Dewi Xiang Yun bagaimana perasaannya terhadap Dewa Cukong. Di saat Xiang Yun ingin menjawabnya, Cukong menghentikannya dan menyuruh untuk memikirkan baik-baik baru menjawab dengan serius. Karena besok adalah hari ulang tahunnya menyuruh untuk menjawab besok, Xiang Yun terkejut kenapa Cukong tahu hari ulang tahunnya. Cukong menyuruh jangan pedulikan itu, Xiang Yun merasa kalau Cukong mau menemaninya untuk merayakannya. Cukong memberitahu kalau sudah menyiapkan hadiah untuknya. Merasa keceplosan mengatakannya, Cukong beralasan hadiah itu bisa ditukar dengan jawabannya. Cukong memberitahu akan menjemputnya besok dan berpamitan dengannya namun Xiang Yun menyuruhnya menunggu sebentar. Xiang Yun mengaku juga punya hadiah untuknya dengan menghampirinya dan mencium Cukong. Xiang Yun bertanya ke Jia Yun tentang penampilannya, dan menurut Jia Yun bagus dan dewa pasti akan terpesona saat melihatnya. Pelindung Sun melapor ke Hao Xuan kalau sudah beberapa kali datang ke istana Xiao Yun untuk mengirim pesan, namun selalu dihalangi pelindung Qian. Kemudian Hao Xuan mengaku lelah dan menyuruhnya pergi. Xiang Yun terlihat gelisah karena Cukong belum juga datang dan Jia Yun menyuruhnya jangan mondar-mandir. Xiang Yun bertanya kenapa dewa belum juga datang, apa dirinya ada urusan atau lupa, dan menurut Jia Yun ini baru lewat setengah jam, dan saat Xiang Yun bertanya apa pelindung Qian juga telat saat menemuinya, Jia Yun mengaku kalau dia datang lebih awal setengah hari dan membuat Xiang Yun marah dan langsung pergi. Ternyata Hao Xuan mendatangi Cukong dan mengaku sudah mengutus orang untuk mengundangnya, namun tidak datang. Apa ada keluhan terhadapnya? Cukong mengaku tidak berani dan memberitahu kalau tidak ada urusan lain mau pergi, namun Hao Xuan menyuruhnya berhenti. Janju. Hao Xuan memberitahu di cobaan kali ini malah rela mati demi Dewi kecil Xiang Yun dan jiwanya mengalami kerugian besar karena ini, hasil dari 2 kali melewati percobaan sebelumnya hanyalah sia-sia. Cukong bertanya kenapa dirinya tidak memberitahu lebih awal tentang ini. Setiap kali Xiang Yun kembali dari melewati cobaan, selalu ada tabib yang memeriksa nadi spiritualnya. Jika Xiang Yun mati demi dirinya saat melewati cobaan jiwanya rusak, maka jika terus seperti ini maka jiwanya akan binasa. Hao Xuan memegang tangannya dan beranggapan kalau dia bisa membantu memulihkan jiwanya dan menyelesaikan usaha besar untuk membunuh Raja Iblis, juga pantas mati. Hao Xuan mengaku tidak memberitahunya karena takut kebaikannya yang sesaat itu menunda urusan besar dan beranggapan kepentingan rakyat lebih penting daripada satu orang. Namun menurut Cukong jika rakyat tahu hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Cukong beranggapan kalau tindakan kakaknya ini apa bedanya dengan Raja Iblis Chang Hai dan langsung meninggalkannya. Pelayannya memberitahu kalau tadi melihat Dewi asisten penjodoh pergi dengan terburu-buru. Cukong langsung pergi ke paviliun perjodohan mencari Xiang Yun dan bertanya ke kakek penjodoh, namun dia memberitahu kalau Xiang Yun baru saja keluar. Kemudian kakek penjodoh bertanya apa dirinya tulus terhadap Xiang Yun dan Cukong menjawab tentu saja. Kakek penjodoh tahu kalau Cukong benar-benar tulus, namun dia mengingatkan kalau dirinya dewa perang terkenal dan Xiang Yun hanya dewi kecil biasa, jadi tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Cukong memberitahu kalau dirinya akan memberikan mantra pelindung dewa. Mendengar itu kakek penjodoh yang tahu kalau mantra pelindung dewa adalah mantra pelindung tertinggi langsung terkejut, karena digunakan atas pihak jiwa lain, meski melewati cobaan jiwanya tidak akan musnah. Cukong memberitahu kalau ini janjinya kepada Xiang Yun seumur hidup. Mendengar itu kakek penjodoh merasa tenang dan Cukong langsung berpamitan. Hao. Saat Cukong bertemu Xiang Yun, Cukong langsung meminta maaf dan tidak tahu karena sumber jiwanya sama dengannya, karena pemulihan jiwanya itu dibayar dengan menghabiskan jiwa Xiang Yun, dan jika ada keluhan menyuruh mengatakan padanya. Xiang Yun beranggapan kalau dirinya harus bertarung dengan Raja Iblis dan melindungi semua rakyat 6 alam, jika jiwa tidak bisa dipulihkan, kebangkitan Chang Hai bagaimana? Cukong tidak ingin jika harus mengorbankan wanita yang paling dicintai baru bisa menyelamatkan rakyat.
menurutnya dewa perang macam apa dirinya. Cukong menyuruh percaya padanya dan pasti ada cara. Sementara itu Hao Xuan membaca pengobatan untuk bekas kutukannya yaitu rumput salju hijau dan memanggil pelindung Sun untuk bertanya dan Hao Xuan memberitahu tempatnya. Mendengar itu pelindung Sun akan mencarikan rumput salju hijau itu untuknya. Cukong menyuruh Xiang Yun berdoa di hari ulang tahunnya dan juga menyuruh memejamkan mata. Di saat Xiang Yun sudah memejamkan mata, Cukong langsung melakukan ritual dengan memanggil kekuatan jiwa bintang perang untuk melindungi orang yang dicintainya. Namun tiba-tiba kutukan pelindung dewa gagal dan membuat Cukong bingung. Xiang Yun yang terlanjur mendengarnya bertanya dan Cukong menjelaskan kalau ini tradisi klan Qilin dari generasi ke generasi untuk menanam mantra pelindung jiwa dewa di atas jiwanya pada pasangan yang dipilihnya untuk menemani seumur hidup. Cukong mengaku kalau awalnya ini hadiah yang disiapkan untuknya dan Xiang Yun beranggapan mungkin karena jiwa Cukong rusak, namun Xiang Yun merasa terharu. Cukong tetap ingin menanamkan mantra pelindung jiwa dewa. Dengan begitu Cukong bisa melewati cobaan bersama Xiang Yun di dunia fana dengan tenang, dan saat ingin mencobanya lagi, Xiang Yun melarangnya dan bertanya apa tidak ingin tahu harapannya dengan memberitahunya bisa bersamanya setiap hari seperti ini. Sementara itu di Gunung Moluo Jinlian yang selesai melewati cobaan menjadi lebih berperasaan saat pelayannya membuat kesalahan. Jinlian langsung teringat saat di dunia fana dengan Qianmu. Kemudian Si Feng memberitahu kalau sudah membawa orang di Gunung Sengling tapi tidak menemukan siput wanita itu. Mendengar itu Jinlian beranggapan Jin Luo yang telah membawanya pergi. Xiang Yun bertanya ke Dewi Pengubah Takdir apa pelindung Li sudah pulang, namun Dewi Pengubah Takdir mengaku belum, tapi dirinya menemukan buku takdir untuk Dewa Cukong dan Xiang Yun yang sudah ditulisnya, jadi jika ingin turun melewati cobaan bisa kapan saja. Xiang Yun merasa ada yang aneh karena selama ini pelindung Li suka bermalas-malasan, tapi kenapa bisa menulisnya lebih awal. Xiang Yun langsung menemui Cukong dan memberikan buku takdir kepadanya. Cukong sudah menyadari memang ada yang aneh dan menyuruh Xiang Yun melihat buku takdir Sekte Sengling karena belum selesai ditulis dan terdapat robekan di bagian akhir. Cukong memberitahu kalau 2 hari yang lalu sudah bertanya tentang perubahan takdir dan memang ada yang sengaja merobek di akhir halaman. Xiang Yun berpikir kalau menjaga buku takdir adalah tugas Dewa Pelindung Sipil, tidak mungkin demi diam-diam mendapatkan uang menyembunyikan akhir cerita dan merobek beberapa halaman dan beranggapan pelindung Li bukan orang seperti itu. Menurut Xiang Yun akhir cerita saat Xiaoxang memanfaatkan jantung Linglong untuk melenyapkan Su Wenrui dan melompat dari tebing sambil memeluk mayat guru, akhir seperti itu apa yang perlu disembunyikan. Cukong memberitahu kalau sudah mengirim seseorang untuk mencari pelindung Li di 6 alam namun belum ada hasilnya dan mencoba untuk menunggu beberapa hari lagi. Xiang Yun berpendapat kalau pelindung Li bersembunyi karena dulu sering bermain teka-teki dengannya dan petunjuknya di buku takdir selanjutnya. Namun Cukong tidak ingin turun ke dunia fana sebelum dirinya menanamkan pelindung jiwa dewa dan menyuruh Xiang Yun untuk masalah ini tetap tenang dan mendengarkannya. Xiang Yun terus memikirkan pelindung Li karena memang ada yang janggal dan berharap tidak terjadi sesuatu padanya. Xiang Yun sudah berada di sumur fana dan saat Cukong datang, Xiang Yun memberitahu kalau sudah kembali beberapa hari tapi belum bertemu pelindung Li dan punya firasat buruk. Namun Cukong menyuruhnya tenang karena begitu menemukan kabar pelindung Li akan memberitahunya. Xiang Yun beranggapan kalau terjadi sesuatu padanya dan menunda 1 menit, dia akan makin dalam bahaya. Melihat Xiang Yun mundur, Cukong menyuruhnya jangan bergerak dan menyuruh berada di sampingnya, namun Xiang Yun beranggapan kalau situasinya terbalik, pelindung Li pasti akan mengambil resiko untuknya dan meminta Cukong menemaninya keras kepala sekali lagi dan Xiang Yun langsung turun ke dunia fana dan otomatis Cukong juga ikut terseret. Mereka melewati cobaan cintanya yang keempat, dan kali ini Xiang Yun dibuat terkejut, bagaimana tidak, dirinya bertukar tubuh menjadi Cukong sedangkan Cukong menjadi Xiang Yun, karena mereka tidak minum air sungai pelupaan. Mereka membawa ingatan dewa dan langsung mengenal satu sama lain. Namun Xiang Yun langsung terluka dan saat Cukong melihatnya, Cukong menyuruh jangan menutup matanya karena jiwanya akan terluka saat kembali ke Istana Langit, dan Cukong mencarikan tabib untuknya.
女生，只怕接下去又是。 Setelah Xiang Yun sembuh, dirinya melihat dirinya sendiri dan berpikir kalau dirinya imut dengan menyentuh pipinya. Namun Cukong menyuruh untuk membicarakan hal penting. Xiang Yun mengatakan kalau seperti yang dilihatnya cobaan kali ini bertukar tubuh, dan hubungan jenderal dan Tuan Putri sepertinya sangat buruk tapi entah kenapa begitu mati-matian. Cukong merasa tubuhnya seperti keracunan. 你下的。我下。 Cukong beranggapan kalau kekuatan dewa miliknya mempengaruhi sumur fana dan membuat Ying dan Yang kacau dan bertanya apa Dewi Pengubah Nasib itu ada menulis solusi di buku takdir dan Xiang Yun ingat kalau Li pernah mengatakan satu cara dengan memberi kode ciuman ke Cukong. Cukong bertanya apa dirinya yakin, dan menurut Xiang Yun sudah seperti ini dan lebih baik lakukan upaya terakhir saja dan Xiang Yun memejamkan matanya. Namun di saat Cukong mau mencium Xiang Yun, dirinya mengaku tidak bisa karena menghadap dirinya sendiri. Melihat itu Xiang Yun langsung mencobanya sendiri dan menyuruh Cukong lebih baik memejamkan matanya. Tiba-tiba pengawalnya memanggilnya dan membuat Xiang Yun mengurungkannya. Oh, 将军， Pengawal memberitahu kalau Kaisar ingin bertemu dengannya. 陛下宣您进宫觐见。知道了。 Kaisar Qi yang bernama Qizi memanggilnya karena dirinya dan Xiang Yun saling mencintai dan kenapa berani menghamilinya. Kaisar mengingatkan sudah berjanji padanya. Mendengar itu Xiang Yun bingung dan harus berbuat apa dan beralasan mabuk saat itu. Kaisar mengaku tidak akan mempermasalahkannya, namun mengingatkan kalau berjanji setia dengannya dan tidak ingin melihat kesalahan seperti ini lagi. Saat Xiang Yun melihat aksesoris yang dipakai ikat pinggang Kaisar, Xiang Yun berpendapat kalau itu mungkin petunjuk yang ditinggalkan pelindung Li. Kemudian Kaisar mengajaknya menemani main 2 ronde. 是老李留下的线索。 Cukong mencari sebuah petunjuk dan menemukan sebuah surat wasiat di meja dan Cukong langsung membacanya dan isinya adalah alasan Tuan Putri keguguran karena diberi obat aborsi oleh wanita yang dibawa jenderal yang bernama Shinran. 原来如此。 Sementara Xiang Yun yang menemani Kaisar main catur bertanya tentang giok yang dipakai Kaisar dan seharusnya ada satu lagi karena di atasnya terukir 9 puncak. Kaisar menceritakan kalau mendiang Kaisar pernah memimpikannya seorang dewa menggunakan sebuah jurus pengejaran 9 puncak. Xiang Yun yang mendengar itu terlihat senang karena mengira kalau dewa menunjukkan jalan. Kaisar yang mendengar itu bertanya dan Xiang Yun mengalihkannya dengan bilang mimpi mendiang Kaisar sangat bagus. Kaisar melanjutkan ceritanya. Mendiang Kaisar kemudian mengutus orang untuk membuat 2 liontin giok berukir tulisan sebagai token keluarga kekaisaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi giok ini memiliki kuasa untuk menggerakkan pasukan elit ibu kota, sedangkan giok 9 puncak yang satunya belum pernah melihatnya. 从未见过。 Saat makan bersama Cukong bertanya dirinya bertemu Kaisar apa mendapatkan informasi yang berguna, dan Xiang Yun memberitahu menemukan bahwa negara Qi memiliki 2 liontin giok yang sangat penting, masing-masing terukir pengejaran 9 puncak. Mungkin itu petunjuk yang ditinggalkan pelindung Li untuk mereka. Menurut Cukong jika bisa menyatukan kedua giok itu mungkin bisa menemukan jawabannya. Xiang Yun memberitahu Kaisar punya satu, dan satunya lagi ada di Ibu Suri, bahkan Kaisar tidak pernah melihatnya. Cukong tahu kalau keluarga ibunya Ibu Suri sangat kuat, namun punya satu cara, tapi Xiang Yun beranggapan sekarang hubungan Kaisar dan Ibu Suri sangat bertentangan. Bagaimana kita bisa menyatukan kedua liontin giok itu? Cukong menyuruhnya untuk mendengarkan perintahnya saja. Sementara itu di alam langit, pelindung Sun sudah mendapatkan rumput salju hijau yang diinginkannya dan menurutnya bisa dijadikan obat, memiliki efek ajaib untuk memulihkan pemurnian, bahkan kutukan dari langit bisa dihilangkan dan berpendapat menghilangkan luka bakar dari ilmu sihir klan Moluo pasti tidak sulit dan membuat Hao Xuan yang mendengarnya batuk. Kemudian pelindung Sun berpamitan dengannya. Kembali ke dunia fana di kediaman jenderal, wanita yang dibawa jenderal ke istana yang bernama Shinran dipanggil Cukong dan Xiang Yun. Shinran langsung menghadap dan bertanya ada apa memanggilnya. Cukong yang sudah tahu karena membaca surat wasiat beralasan kalau wajahnya pucat dan menyuruh untuk memakai gincu dengan memberikannya. Namun saat mau memberikan ke bibirnya, tangannya bergetar seperti ketakutan dan hanya mengolesinya sedikit. Cukong kemudian menjelaskan kenapa tiba-tiba dirinya mengalami keguguran, karena memakai gincu itu setiap hari, dan saat menyelidikinya ternyata di dalamnya ada merkuri merah.
Shinran berdalih kalau bukan dirinya yang melakukannya dan menyuruh untuk menggeledah di kamarnya dan pasti tidak ada merkuri merah. Namun menurut Cukong merkuri merah sulit disimpan karena perlu mengekstrak sinabar dengan kendi perak untuk membuatnya, dan mengaku jika jadi dirinya akan menghancurkan alat-alat itu. Xiang Yun bertanya atas dasar apa mencurigai Shinran karena tidak mungkin memfitnah tanpa alasan. Kemudian Cukong menyuruh memanggil pengurus toko Zhang. Dan saat Zhang menghadap dan melihat Shinran, dia memberitahu kalau sebulan lalu nona ini pernah membeli kendi perak di tokonya dan membuat Shinran membantahnya. Zhang memberitahu kalau seorang gadis membeli kendi perak sungguh aneh dan mengaku ingat dengan jelas. Kemudian Xiang Yun menyuruhnya pergi. Melihat sudah ada bukti, Xiang Yun menyuruh Fang untuk mengurungnya dan Shinran langsung meminta maaf dan menyuruh mengampuninya karena ceroboh sesaat. Shinran beralasan kalau melakukannya untuk menyelamatkannya. 祥云这演技，未免拙劣了些。哪有本座三分威严？ Saat malam hari Xiang Yun melepaskan ikatan Shinran dan memberitahu kalau ini hal terakhir yang bisa dilakukannya dan menyuruhnya cepat pergi. 既然只是快走吧。 Cukong dan Xiang Yun ternyata membuntuti Shinran dari belakang dan Cukong meyakinkan apa Shinran tidak curiga padanya dan Xiang Yun menyuruh percaya dengan aktingnya. Xiang Yun bertanya kapan menyadarinya kalau Shinran mencurigakan, dan Cukong mengaku kalau Shinran mata-mata keluarga Wei dan menemukan surat wasiat tentangnya dan memang Shinran agak aneh. Selain itu juga menemukan laporan militer palsu yang ditemukan di ruang baca jenderal. Menurut Cukong, Shinran pasti membawa laporan militer palsu itu dan mengutus orang untuk menyelidikinya, dan sekarang Shinran ada dalam pengawasannya. Sementara itu di Gunung Boluo, Si Feng memberitahu Jin Lian kalau ada klan melapor kalau di dunia fana menemukan orang yang mirip dengan gadis suci. Mendengar itu Jin Lian beranggapan kalau dia ada di dunia fana pasti dengan siluman batu itu. Saat Si Feng mau mengirim orang untuk mencarinya, Jin Lian mengaku akan pergi sendiri dan mendapatkan hati batu Nua itu. 本座亲自去拿动女娲实心。 Jin Luo yang merasakan kakaknya sudah menemukannya tidak menyangka sudah berada di negara Qi dan berharap kakaknya tidak menemukan si Hui, apalagi mendapatkan hati batu itu. 更不能让他得到实心。 Saat berada di hutan tiba-tiba Jin Lian sudah di belakangnya dan memberitahu walaupun dirinya menyembunyikan kekuatan klan Moluo dan nafasnya, Jin Lian mengaku tetap bisa menemukannya. Jin Luo langsung menyerang kakaknya dengan energinya, namun Jin Lian membalikkannya dan membuat Jin Luo kabur. Kakaknya memberitahu sampai kapan dirinya bersembunyi. Dia mengaku kalau dirinya tidak turun ke dunia fana melewati cobaan untuk memulihkan jiwa. Mungkin jiwanya sudah musnah, namun menurut Jin Luo dia melakukan untuk dirinya sendiri. Kemudian Jin Lian bertanya di mana siluman batu dan Jin Luo memberitahu kalau ada di tempat yang tidak bisa ditemukannya. Mendengar itu Jin Lian mengaku kesabarannya terhadapnya sudah mencapai batasnya dan mengeluarkan energinya. Namun Jin Luo langsung menghilang. Jin Lian berpikir kalau Jin Luo tidak akan bisa lari darinya. Xiang Yun menghadap Kaisar dan dia diberitahu kalau pertempuran negara Qi dan negara Wei akan meletus, jadi 10 hari kemudian menyuruh membawa pasukan ke utara dan memimpin pasukan melawan musuh di barisan depan. Begitu pasukan negara Wei mengerahkan pasukannya. Kaisar mengingatkan kalau di barisan depan pasti melawan banyak musuh dan kali ini sangat berbahaya. Jadi jika pulang dalam kegagalan menurutnya bukan hanya kamu, namun dirinya juga akan mati. Kaisar mengingatkan lagi kalau pertempuran negara Qi dan Wei menyangkut hidup dan matinya, jadi jangan mengecewakannya karena berharap padanya. Di tempat lain, Qianmu keluar secara diam-diam namun Jin Luo menemukannya dan menyindirnya sudah berapa kali ingin kabur dan sudah pernah memberitahunya kalau orang yang dicarinya sudah tiada. Mendengar itu Qianmu mengaku walaupun ketua sekte dan Qianren meninggal, namun dirinya ingin kembali ke Gunung Sengling untuk melihat-lihat karena itu rumahnya. Qianmu menyindir Jin Luo apa tidak punya rumah, walaupun tidak tahu siapa dirinya apa tidak merindukan keluarganya. Jin Luo yang terluka langsung mengeluarkan darah dari mulutnya dan pergi. Saat Xiang Yun kembali, Cukong menebak kalau dirinya dipanggil untuk membahas perangkat perang dan dirinya harus menang dan tidak boleh kalah. Xiang Yun terkejut kenapa dirinya bisa tahu dan Cukong menjelaskan sudah menganalisis antara Kaisar, Ibu Suri dan negara Wei.
sekarang terjepit dan serba salah, antara hubungan menguntungkan dan merugikan. Xiang Yun beranggapan tidak peduli ada penghalang apa antara Ibu Suri dan Kaisar, namun setelah perang dimulai yang menderita adalah rakyat, dan dirinya harus berperang dan harus menang. Cukong bertanya bagaimana dirinya akan berperang dengan tubuh ini. Menurut Xiang Yun ada Cukong, namun menurut Cukong tidak bisa karena menurutnya tidak sulit berperang dengan musuh. Namun kalau menggunakan tubuh ini akan kesulitan dan Xiang Yun beranggapan kalau Cukong bisa mengajarinya berlatih dan Cukong bertanya kapan mulai berperang. 10日之后， Cukong mengajari Xiang Yun beberapa ilmu pedang, namun Xiang Yun bertanya apa teknik ini memang dijalankan seperti ini dan Cukong menjelaskan kalau sekarang dirinya pria dengan hati wanita, jadi teknik ini pas karena lembut namun begitu kuat dan cocok untuk dilatihnya. Xiang Yun terjatuh dan Cukong memberitahu di medan perang jika terjatuh, pedang tidak punya mata dan tidak ada yang memapahnya. 延时出高徒，还行吧我。嘿， Melihat Jin Luo terdiam, Qianmu mengecek nafasnya, namun Jin Luo membuka matanya dan memberitahu selagi dirinya memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Apa yang dilakukannya secara diam-diam, Qianmu panik karena nafasnya terhenti dan Jin Luo memberitahu kalau dirinya bukan manusia biasa, jadi menahan nafas untuk memulihkan tenaga dalam adalah hal yang sering terjadi. Jin Luo bertanya menyelinap ke kamarnya apa yang ingin dilakukannya dan mengira memikirkan trik untuk kabur lagi. Melihat ada sesuatu di lengannya, Jin Luo ingin melihatnya, namun Qianmu menolaknya dan memberitahu kalau pria dan wanita berbeda. Mendengar itu Jin Luo melepasnya dan mengingatkan kalau di sini kamarnya, dan saat ingin meninggalkannya Qianmu memberitahu kalau ingin memberikan ini dengan memperlihatkannya yaitu mutiara energi spiritual. Qianmu tahu kalau dirinya sedang terluka, jadi menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk mutiara energi spiritual ini dan menaruhnya di tangannya. Qianmu memberitahu kalau sudah memakan ini, maka dirinya akan tidak sakit lagi, namun Jin Luo memasukkan ke mulut Qianmu dan menyuruh menyimpannya untuk memulihkan sendiri. Xiang Yun mencoba menghafalkan strategi perang, namun melihat Xiang Yun sulit menghafalnya dengan lancar membuat Cukong membenarkannya. Melihat itu Xiang Yun terlihat kesal karena dibantu terus. 别帮我啦！冰者鬼 Sementara itu di klan Moluo, Jin Lian teringat pesan ayahnya sebelum meninggal yaitu harus melindungi klan Moluo dengan baik dan juga melindungi Kaisar. Jin Lian mengaku dirinya akan menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan menemukan hati batu itu dan menyambut kedatangan kembali Kaisar Chang Hai. Sementara itu di kediaman jenderal, ada anak kecil yang bermain bola dan saat Cukong memungut bola, ayahnya berterima kasih dan beranggapan anaknya nakal karena baru sembuh dari penyakitnya karena sebelumnya tidak bisa berlari dan melompat. Namun setelah membawa ke tabib pinggiran kota dan dikasih obatnya, anaknya sudah sembuh. Mendengar itu Cukong tertarik karena ada tabib yang bagus. Namun menurut ayah anak itu tabib itu agak aneh. Qianmu berusaha ingin kabur sekali lagi namun Jin Luo lagi-lagi menemukannya dan beranggapan tidak mendengarkan perkataannya dengan membunyikan lonceng dan membuatnya merasa kesakitan. Qianmu bertanya kenapa menahannya di sini dan Jin Luo mengingatkan dirinya yang ingin balas budi. Jadi lebih baik patuh karena mengaku dirinya yang menyelamatkannya jadi juga bisa membunuhnya. Jin Luo menyuruh untuk tidak keluar dari ruangan itu walaupun sejengkal dan memberitahu kalau namanya bukan Qianmu tapi Zihui. 你的名字不是钱谋，是子辉。 Saat Xiang Yun berlatih pedang malam hari, Cukong melihatnya dan tiba-tiba pengawalnya memberi pesan ke Cukong dan saat Cukong membacanya, ada tanda bahaya karena musuh sangat ganas dan mungkin pasukan Qi dikalahkan. Melihat itu Cukong tidak akan membiarkan Xiang Yun mengambil resiko ini dan berpikir sepertinya harus bertukar tubuh dan harus mencobanya. 看来 Keesokan harinya Cukong mengajak Xiang Yun pergi untuk bertukar tubuh karena beralasan pasukan musuh sangat ganas, dan jika pergi ke medan perang, dirinya akan mati jadi memberitahu ada tabib di pinggiran kota yang khusus mengobati penyakit yang sulit dan beranggapan kalau tabib itu seharusnya punya cara, namun Xiang Yun menolaknya karena tidak mau mengambil resiko ini karena Cukong juga akan berperang. Cukong mengingatkan kalau dirinya adalah dewa perang alam langit, tidak peduli di langit atau Lu Changkong, waktu itu dirinya tidak pernah kalah dan mereka pergi. Ternyata mereka ke tempat Jin Luo, dan saat bertanya padanya apakah dirinya itu tabib yang bisa menghidupkan orang mati, Jin Luo terkejut karena kenapa bisa menemukan tempat ini. Jin Luo menganggap mereka dari orang kaya karena melihat pakaiannya, dan saat memeriksa tangan Cukong, Jin Luo langsung tahu dan heran kenapa bisa bertukar jiwa. 我灵魂互换， Xiang Yun bertanya apa bisa menyembuhkan penyakitnya.
Jin Luo bertanya jika tidak percaya lantas kenapa datang kemari karena yang satu wanita di tubuh pria dan yang satu pria di tubuh wanita. Mendengar itu mereka berdua terkejut karena belum mengatakan penyakitnya. Cukong mengaku kalau Jin Luo sesuai reputasinya dan memberikan 500 perak sebagai jaminan, jika bisa menyembuhkan akan memberikan 500 perak lagi. Namun Jin Luo mengaku tidak bisa menyembuhkannya dan menyuruhnya pulang. Kemudian Cukong menyuruh melihatnya dengan membuka kotak yang berisi ginseng merak yang dicarinya dan beranggapan kalau ginseng merak itu bisa langsung memulihkan si Hui. Akhirnya Jin Luo menyetujuinya namun dengan syarat harus mematuhi aturannya. 未经我允许，不可以离开是自然，不可大声喧哗。 Qianmu bertanya ke Jin Luo sampai kapan mengurungnya di sini dan Jin Luo beralasan kalau di luar banyak gas beracun dan tubuhnya akan keracunan jika keluar. Namun Ziwi tidak percaya karena Jin Luo tidak apa-apa. Mendengar itu Jin Luo mengaku dirinya dewi jadi tidak masalah baginya. Jin Luo memberitahu kalau memasang mantra sunyi di ruangan ini jadi menyuruhnya jangan macam-macam dan menyuruhnya minum obatnya. Di saat Xiang Yun dan Cukong disuruh memasak obat, Ziwi mendengar suara yang tidak lazim dan menebak kalau itu suara ketua sekte dan langsung mengintipnya. Namun mengingat di ruangannya dipasang mantra sunyi, Qianmu ingin mencari cara, namun tiba-tiba. Jin Luo bertanya kenapa ribut-ribut dan mereka beralasan banyak asap dan Jin Luo langsung melihat keluar. Jin Luo juga memarahinya karena membuka jendelanya dan langsung menutupnya. Qianmu berpikir saat itu Jin Luo pernah mengatakan kalau membawanya dari Gunung Sengling ratusan tahun yang lalu dan semuanya sudah mati, tapi Zihui heran kenapa ketua sekte ada di sini. Jin Luo menyuruh meneteskan darahnya ke mangkuk pihak lawan dan memberitahu setelah meminum obat ini, maka mereka akan bertukar tubuh. Xiang Yun ragu-ragu meminumnya, namun Cukong langsung meminumnya dan membuat mereka tertidur. Keesokan harinya saat Cukong terbangun, akhirnya mereka sudah kembali ke tubuhnya masing-masing dan Cukong langsung membangunkan Xiang Yun. 我们换回来了，没事吧？ Cukong curiga dan saat membuka jendela, Qianmu mengirim pesan dengan kode tangan dan saat Cukong memperagakannya, Xiang Yun tahu kalau itu teknik Sengling dan Cukong beranggapan kalau ada murid yang dikurung di sini. Cukong menambahkan kalau mungkin dia mendengar suara dan ingin meminta bantuannya. 人向我们求助来着，我可以长生不死。 Jin Luo kemudian merasa kalau mereka sudah bertukar kembali dan mereka berterima kasih. Jin Luo menyuruhnya pergi, namun Cukong beralasan ingin ke kereta kuda untuk mengambil ginseng merak. Dan saat Jin Luo membuka kotak itu, langsung membuat Jin Luo pingsan. Melihat itu mereka langsung pergi menyelamatkan si Hui. Saat membuka pintunya dan si Hui melihat mereka, Zihui langsung teringat kenangan bersama mereka dan langsung memberi hormat dan berpikir tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Xiang Yun menyuruhnya tenang karena sekarang ada Cukong. Cukong menyuruh berbicara lagi nanti karena Jin Luo bisa bangun kapan saja dan mengajaknya pergi. Namun di luar ada pembatas yang membuat mereka tidak bisa keluar kalau tidak menghancurkan formasi itu. Cukong beranggapan kalau kekuatannya sekarang tidak ada, jadi kecuali yang membuat formasi mati atau formasi akan dilepaskan sendiri. Xiang Yun beranggapan itu hanya formasi dan akan mencabut panjinya namun Cukong menahannya karena tanaman rambat itu beracun. Tiba-tiba Jin Luo sudah sadar dan beranggapan trik kecil mereka bisa kabur dari sini. Xiang Yun bertanya siapa dirinya kenapa mengurung si Hui di sini dan Jin Luo menjawab apa hubungannya dengannya dan Xiang Yun memberitahu kalau si Hui adalah temannya, jadi harus membawanya pergi. Jin Luo mengaku akan mengampuninya karena teman lama, namun melihat mereka sudah tidak tahu diri, Jin Luo memberitahu tidak akan membiarkan mereka pergi satupun dan langsung menyerangnya dengan mengeluarkan energi. Namun si Hui malah melindungi Cukong dan Xiang Yun dengan menerima serangan itu dan langsung membuatnya terluka. Kemudian si Hui langsung ingat semua kejadian sebelumnya. 我的人了，明白了吗？和女小姐，你夺取你这颗石血，被我杀死了。 Zihui terlihat marah saat melihat Jin Luo karena mendekatinya dengan wujud Yingxi hanya untuk mengambil hatinya. Jin Luo beranggapan kalau Zihui sudah ingat semuanya dan mengaku dirinya terpaksa. Zihui merasa kalau sudah mengambil hatinya dan mengurungnya di sini dan menanyakan apa juga dipaksa. Jin Luo memberitahu kalau hati batunya bisa menghidupkan kembali kaisar wanita klannya.
Chang Hai, mendengar itu Cukong langsung terkejut. 福生，你与你的实现便一日不等。 Si Hui beranggapan kalau Jin Luo ingin membohonginya, namun Jin Luo mengaku kalau pernah membohonginya, namun tidak pernah mengkhianatinya dan menyuruh untuk percaya padanya sekali lagi. Namun si Hui menyuruh memberikan hatinya baru akan percaya. Melihat Jin Luo hanya diam, si Hui mengira kalau hati batu itu pasti berguna baginya sekarang. Si Hui merasa kalau tidak pantas memiliki kenangan, berdiri di sini menggunakan wujud Yingxi dan berjanji padanya. Apa arti semua itu? Menurut si Hui hatinya sama dengan wajahnya, semuanya palsu dan tidak pernah mencintainya. Si Hui menantang mengeluarkan hatinya apa benar palsu atau tidak. Mendengar itu Jin Luo berdiri dan menyuruh melakukannya. Namun melihat si Hui tidak melakukannya, Jin Luo berpendapat kalau dirinya adalah si Hui dan masalah di antara mereka berdua bukan palsu. Jin Luo meminta maaf kepadanya karena menyembunyikan hati batunya dan juga menghapus ingatannya dan berhak membencinya. Jin Luo memberitahu kalau Ginseng Merak bisa membantunya memulihkan kekuatan siluman dan menyuruh menjaga dirinya dengan baik dan Jin Luo berharap bertemu lagi. 我们还会再见的。 Si Hui berpikir sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan Jin Luo, dan siapa yang berusaha menggali hatinya, si Hui pasti akan menyelidiki semuanya. 讨回我的心。 Xiang Yun mengajak si Hui untuk ikut dengannya karena merasa tidak tenang kalau dirinya sendirian, namun si Hui mengaku punya rencana sendiri dan akan terus mengingat kebaikan mereka. Xiang Yun bertanya mau pergi kemana dan takut kalau tertangkap lagi dan Cukong menyuruh Xiang Yun untuk menghargai keputusannya dan memberikan kotak ginseng merak padanya dan si Hui berpamitan dengannya. 自会告辞，后会有期。 Saat di kereta kuda Xiang Yun bertanya apa bisa mengumpulkan kedua liontin itu dan apakah pelindung Li akan meninggalkan petunjuk di pengejaran 9 puncak, Cukong menjawabnya masih ragu tentang itu. 齐国危在旦夕， Sementara di alam langit untuk menutupi kecurigaan karena Hao Xuan sudah memusnahkan jiwa pelindung Li, Hao Xuan mencari pelindung Sun dan memberitahu kabar palsu kalau pelindung Li melewati cobaan bertemu dengan siluman besar dan dia sudah mati. Mendengar itu pelindung Sun terkejut karena tahu kalau pelindung Li berlatih jurus besar. Hao Xuan memberitahu kalau pelindung Li mati bersama dengan siluman besar itu dan menyuruh demi reputasinya harus melihat dengan kepalanya sendiri. 是 Di kediaman jenderal, Cukong dan Xiang Yun minum arak bersama dan Xiang Yun mengingatkan setiap kali mau berpisah selalu seperti ini dan Xiang Yun juga ingat saat menjadi Lu Changkong juga seperti ini. Kemudian Xiang Yun tertawa. Cukong yang melihatnya langsung bertanya dan Xiang Yun dulu ingat ada orang yang berkata kalau dirinya bukan Lu Changkong. Xiang Yun menganggap kalau Lu Changkong bagian dari dirinya. Xiang Yun bertanya apa saat menjadi Lu Changkong di dalam hatinya sudah ada Xiang Yun. Cukong mengaku kalau tahu siapa dirinya. Hanya saat itu, Xiang Yun melanjutkan karena gengsi dan canggung, jadi tidak bersedia mengakuinya. Mendengar itu Cukong tersenyum. Xiang Yun memberinya semangat kalau setelah perang selesai harus pulang dan minum arak begonia yang dibuatnya. Melihat Xiang Yun berisik, Cukong menariknya dan memberinya ciuman. 吵死了！听到了。 Di saat Cukong berangkat perang, Xiang Yun menyuruhnya berhati-hati saat berada di garis depan dan menyuruh mewaspadai Jenderal Zheng Yuan dan menyuruhnya jangan khawatir. 我知道， Xiang Yun memberikan sapu tangan dan menyuruh membawanya selalu di sisinya. 你随身带着吧。 Xiang Yun tahu kalaupun nanti Cukong mati, pasti kembali ke alam dewa, namun dirinya mengaku kenapa tidak rela. 等你回来。 Pelayannya melapor ke Ibu Suri dan Xiang Yun kalau ada kabar dari garis depan kalau Cukong mendapat kemenangan pertama. Namun setelah kekalahan itu pasukan negara Wei menambah lagi 100.000 pasukan dan kini situasi di garis depan sangat tegang dan Xiang Yun ingat perkataan Cukong kalau Xin Ran dan pasukannya pasti akan bertindak setelah pasukan Wei kalah dan harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap mereka semua. Ibu Suri berpendapat Cukong berani dan pasti akan kembali dengan selamat. Ibu Suri ingin mengajaknya berdoa di kuil untuk berdoa. Namun Xiang Yun melarangnya. Ibu Suri mengira ada yang disembunyikannya darinya dan Xiang Yun menyuruh ingat dengan wanita yang bernama Xin Ran. 你可还记得欣然？ Xiang Yun dan Ibu Suri pergi ke kuil dan ternyata di dalam kuil ada Xin Ran. Xin Ran yang curiga ada seseorang yang mengawasinya di sebelahnya langsung menyerang dan mengejarnya.
Merasa terkepung dia membuka tudungnya dan ternyata adalah Xiang Yun dan membuat Shinran terkejut. Ternyata saat itu Xiang Yun memberitahu kalau Shinran mata-mata dan Ibu Suri yang mengetahuinya tidak ingin melepasnya dan mereka membuat perangkap untuk Shinran karena telah bersembunyi dengan menggunakan Ibu Suri sebagai umpan. Xiang Yun mengatakan akhirnya dirinya muncul juga. Shinran mengaku awalnya ingin membiarkannya hidup beberapa hari lagi namun ternyata mencari mati sendiri. Shinran mengaku kesal karena gara-gara dirinya Cukong berubah dan akan membunuhnya juga Ibu Suri. Namun tiba-tiba Ibu Suri dan pasukannya datang dan memberitahu kalau rencananya tidak akan berhasil. Shinran memberitahu Xiang Yun bagaimana kondisi Cukong sekarang di medan perang. Jika membantunya membunuh Ibu Suri maka dirinya akan membantu menyelamatkan nyawa Cukong. Shinran mengingatkan sehebat apa dan sekuat apa Cukong, tidak akan bisa mengalahkan ratusan ribu pasukan negara Wei. Xiang Yun mengingatkan meskipun Cukong ditangkap mereka, dia tidak akan membiarkan dirinya demi Cukong mengorbankan rakyat negara Qi, jadi menyuruh jangan sia-siakan tenaganya lagi. Mendengar itu Shinran mengaku akan membunuh Ibu Suri sendiri dan menyerangnya, namun Kaisar datang dengan pasukannya dan dengan cepat mengalahkannya. Xiang Yun memberitahu Ibu Suri kalau dirinya yang memberitahu kakak Kaisar ke sini. Merasa kesal, Shinran mengeluarkan senjata dan ingin membunuh Ibu Suri. Namun Kaisar mengorbankan tubuhnya dan Ibu Suri langsung menyuruh pengawal membawa Kaisar kembali ke istana. Di saat menjelang kematiannya, Shinran memberitahu kalau Xiang Yun tidak akan bertemu Cukong lagi. Sementara itu situasi di medan perang Cukong yang sudah terluka mendengar kabar kalau Kaisar negara Wei telah ditangkap, dan sekarang negara Wei sudah menandatangani surat menyerah, berjanji dalam 100 tahun tidak akan mengganggu perbatasan negara Qi lagi. Sementara itu hubungan Kaisar dan Ibu Suri sudah membaik dan Ibu Suri menyerahkan batu giok yang satunya lagi dan beralasan sudah tidak sehebat dulu lagi dan akhirnya liontin giok itu bersatu. Xiang Yun langsung ingin melihatnya sebentar dan menemukan tulisan sajak kanak-kanak. Sementara itu Xiang Yun terus memikirkan Cukong yang belum kembali dari medan perang dan Ibu Suri memberitahu walaupun Cukong terluka parah, namun nyawanya tidak terancam dan menyuruhnya bersabar, karena Cukong lebih mementingkan negara Qi daripada keluarga, jadi setelah sepenuhnya mereda, Cukong akan kembali. Xiang Yun akhirnya mengerti seberapa besar tanggung jawab yang dipikul seorang jenderal untuk sebuah negara apalagi Cukong adalah dewa perang alam langit yang memikul 6 alam dan tidak banyak yang tahu pengorbanan yang dia berikan. Sebentar lagi Kaisar Changhai bangkit kembali, jadi tidak ingin merusak jiwanya. Xiang Yun menulis pesan ke ibu dan kakaknya berpamitan pergi dan berterima kasih, dirinya mengaku juga sudah melihat kalau kakak dan ibunya sudah sehati. Melihat keputusannya itu, Ibu Suri menangis. Sementara di medan perang, Cukong yang sudah kehabisan tenaga ditemukan pasukan musuh. Xiang Yun bercermin dan pernah berkata kalau berhutang arak begonia pada Cukong, namun Xiang Yun ingin pergi dulu dan berpamitan dengannya dan membunuh dirinya dengan meminum racun dan menyuruh Cukong kelak untuk hidup lebih baik lagi. Cukong beranggapan kalau hanya bisa membantunya sampai di sini dan sisanya menyuruh berusaha sendiri dan hidup lebih baik. Mereka kembali ke alam langit secara bersamaan dan langsung berpelukan. Xiang Yun bertanya katanya akan kembali dalam keadaan hidup, tapi kenapa pulang melewati cobaan lebih dulu? Mendengar itu Cukong juga bertanya karena dirinya akan menunggunya pulang untuk minum arak begonia buatannya. Xiang Yun menantang jika dirinya pulang lebih dulu apa yang akan dilakukannya. Cukong mendekat dan memberitahu kalau akan menghancurkan paviliun perjodohan dengan menciumnya. Xiang Yun kemudian menyalahkan pelindung Li karena menulis buku takdir sembarangan dan akan menghajarnya, namun Xiang Yun tidak tahu di mana dia sekarang. Melihat Xiang Yun sedih, Cukong menyuruhnya tenang karena pasti akan menemukan keberadaannya.
Xiang Yun bertanya apa menemukan petunjuk karena merasa dia sudah susah payah menulis buku takdir ini, tidak mungkin membuat kita hanya turun dan jalan-jalan. Kemudian Xiang Yun ingat tulisan sajak kanak-kanak dan berpendapat itu petunjuk yang diberikannya. Cukong beranggapan kalau di dalam sajak kanak-kanak ada petunjuk yang ditinggalkan. Kemudian Cukong menyuruhnya jangan cemberut lagi karena pasti akan menemukannya. Xiang Yun pulang ke paviliun perjodohan dan mencari kakek penjodoh. Sementara itu di Gunung Moluo, Zihui dengan cepat sudah menemukan orang yang mencarinya dan sudah berada di sana. Jin Lian menyuruh Si Feng dan pasukannya pergi karena bukan lawannya. Zihui bertanya ke Jin Lian apa sebenarnya hubungannya dengan Jin Luo. Mendengar itu Jin Lian merasa kalau Jin Luo tidak memberitahunya kalau dirinya kakaknya. Zihui membentaknya kenapa ingin mengambil hatinya dengan segala cara dan memanggilnya Qianren. Jin Lian langsung teringat melewati cobaan dengan Zihui di dunia fana. Menurutnya Qianren sudah lama mati. Zihui mengingatkan kalau hidup dan mati bersama di Sekte Sengling dan bertanya kenapa ingin merebut hati batunya. Jin Lian mengaku walaupun dirinya pernah menjadi Qianren, tapi dirinya punya misi yang tidak bisa dilepaskan, karena menurutnya 20 tahun di Sekte Sengling hanyalah kecelakaan yang dialaminya, bagaimana bisa mempengaruhinya dan memberitahu seharusnya mengerti bahwa itu hanyalah mimpi di dunia fana kalau dirinya bukan Qianren dan kamu bukan Qianmu. Jin Lian mengaku kalau dirinya pemimpin klan Moluo. Jin Lian yang memikul misi membalas dendam klan Dewa Moluo, menghidupkan kembali klan Dewa Moluo, dan saat Zihui bertanya bagaimana dengannya di mata mereka berdua, mendengar itu Jin Lian memberitahu kalau dirinya hanyalah batu Nuwa yang membantu membangkitkan kejayaan. Mendengar itu Zihui tertawa. Zihui meminta hati batunya kembali dan Jin Lian memberitahu jika menginginkan hati batunya menyuruh memancing Jin Luo keluar. Kembali ke alam langit, pelindung Qian memberitahu kematian pelindung Li dan Cukong bertanya apa semua dewa sudah tahu. Pelindung Qian beranggapan kalau pelindung Li periang dan sangat populer, jadi soal kematiannya tidak bisa disembunyikan, takutnya kabar ini sudah menyebar ke paviliun perjodohan. Mendengar itu Cukong langsung pergi. Saat Cukong tiba di paviliun perjodohan, dia bertanya ke kakek penjodoh apa masalah pelindung Li. Xiang Yun sudah tahu. Kakek penjodoh memberitahu kalau hubungan Xiang Yun dan pelindung Li sangat dekat dan setelah mendengar kabar ini, Xiang Yun terlihat murung dan Cukong langsung menghampirinya.